Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dinil kulliha walau karihal kafirun wassalatu wassalamu ala khairil haqqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ina bil ihsani ila yaumidin amma ba'd. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya pada kita beriman dan dalam Islam insya Allah. Eh, Juga kami sampaikan terima kasih sekali pada Pak Agus yang telah berkenan akan memberikan tausiah pagi ini dan juga kawan-kawan yang telah berkenan untuk mengikuti acara rutin mingguan kita Alakah di Lentera pagi ini. Tidak berlama-lama eh, dan supaya tidak menebak-nebak lagi waktu, eh, ki- kami serahkan pada Pak Agus untuk mulai memberikan tausiahnya. Tafadhol Pak Agus. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan syukur Alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan ini, atas kesehatan, atas nikmat hidup yang kita semua dapati, atas keberkahan hidup yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai kepada kita semua, dan juga terima kasih ya pada Lentera Pagi Pak Bambang sebagai moderator. Insya Allah ya hari ini kita diskusi, kita mungkin bukan bentuk tausiah ya, tapi kita sama-sama berdiskusi mengenai satu hal yang sangat besar, yaitu 7T. Ini cukup besar ini 7T ini. Nah, sekarang apa sih 7T ya, supaya nggak ada apa namanya wild guess gitu ya, tebakan yang liar. Ada yang bilang tempe, tahu, apalagi tadi kemarin. Ada yang bilang 7 turunan. Ya, saya share ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kelihatan ya. Kita slideshow. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi judul diskusi kita hari ini adalah mengenai 7T. Ya, apa sih 7T? Nah, 7T ini hanya singkatan aja ya dari 7 sifat ya pribadi seorang Muslim yang sukses. Ya, ini kita karang-karang aja lah ya. Jadi, tapi insya Allah ya nanti kita dapat juga dalilnya dan juga apa namanya hadisnya ya. Jadi yang 7T ini adalah singkatan dari 7T ya, 7 sifat yang semuanya diawali dengan huruf T ya. Jadi bukan 7 triliun, bukan 7 turunan dan sebagainya ya. Apalagi 7 T-nya tahu, tempe, susah itu nyarinya itu kalau mau digabung-gabung ya. Jadi ini adalah 7 sifat ya bagi kita seorang Muslim agar kita insya Allah sukses di dunia dan akhirat ya. Yang pertama adalah sifat yang tenang ya, pribadi yang tenang, kemudian terencana, tertib, terampil,
tekun, tegar, dan tawadu. Nah, itu 7T maksudnya. Nah, pribadi yang tenang itu seperti apa ya? Ya, tenang ya. Tenang itu dalam Islam bisa terdiri dari dua kata ya. Kadang kita dengar kata sakinah ya. Sakinah kalau orang nikah itu kan pasti doanya itu ya. Semoga menjadi keluarga yang samawa ya. Sakinah, mawadah, warohmah atau samara ya. Sakinah, mawadah, rahmah. Nah, sakinah itu artinya tenang. Tapi ada satu lagi kata dalam bahasa Arab yang juga artinya tenang itu mutmainnah, ya tenang. Nah, jadi bedanya antara sakinah dan mutmainnah ini adalah kalau sakinah itu ya adalah ketenangan yang didapat setelah terjadi masalah, terjadi goncangan ya. Misalnya kalau setelah ada badai itu biasanya tenang. Nah, itu sakinah, makanya dipakai dalam kehidupan keluarga. Jadi keluarga itu kan tidak selalu apa namanya hidup itu rasanya nyaman dan sebagainya. Suatu saat pasti ada goncangan, ada badai dalam keluarga. Makanya doanya kita minta sakinah dalam keluarga tersebut. Jadi bukan berarti dalam keluarga itu tidak ada badai, tidak ada pertengkaran. Pasti ada pertengkaran, pasti ada badai, tapi setelah itu ada sakinah di dalamnya. Nah, itu yang arti yang pertama. Yang tenang yang kita diskusikan hari ini, bicarakan hari ini adalah tenang yang sifatnya datang dari dalam diri kita, yaitu mutmainnah, ketenangan hati. Nah, tenang ini ya, sebagian mengatakan merupakan sifat bawaan. Jadi orang ada yang bawaannya memang tenang gitu, apa namanya, kalem aja gitu, tenang aja gitu. Ada juga orang yang bawaannya memang sulit tenang, ya bawaannya was-was saja, gerusa-gerusu. Pokoknya ada lah orang seperti itu. Nah, itu memang udah semacam sifat bawaan. Nah, dalam Islam pun itu diakui ya bahwa tenang itu suatu sifat yang ada dalam diri kita yang merupakan bawaan dalam diri kita. Tetapi dalam berislam ya kita juga diajari ya ada cara untuk mencapai ketenangan itu. Nah, ketenangan yang dimaksud dalam Islam ini adalah ketenangan yang hakiki, yaitu ketenangan yang sebenarnya. Apa sih ketenangan yang hakiki dalam Islam itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ini ayat 13. Amin, surat 13 ya ayatnya ayat 28. Saya yakin teman-teman sering sekali mendengar ayat ini ya, apalagi dalam pengajian yang memberikan nasihat ya, memberikan nasihat bagaimana mengenai atau menjalani hidup ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Allah. Nah, Allah ini artinya penguat ya, ya sungguh ya, ingatlah ya. Bidzikrillah hanya dengan mengingat Allah tatmainnul qulub. Hati akan selalu tenang. Nah, ketenangan dalam Islam yang diajarkan, ya ketenangan yang hakiki ini adalah ketenangan yang berasal dari selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir. Nah, ini salah satu ajaran dalam Islam supaya hati kita tenang, ya baik orang yang punya bawaannya tenang ataupun kurang tenang, itu bisa dilakukan dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak berzikir. Karena hanya dengan zikir ini kata Allah, ya hati itu akan tenang. Nah, kenapa dengan berzikir? Karena dengan berzikir berarti kita yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hidup kita.
Nah, makanya tenang itu menjadi sesuatu yang hakiki karena kita tahu ya ada yang mengatur hidup kita, ada yang mengarahkan hidup kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dengan berzikir inilah kita yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tenang, yang bawahnya tenang, tapi bukan Muslim, mereka mungkin tenangnya bukan tenang yang hakiki, karena tidak ada keyakinan dalam diri mereka, tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada keyakinan dalam diri mereka bahwa ada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatur hidup mereka. Biasa mereka tenang, ya mungkin sudah mendapatkan gelar yang hebat, kemudian pekerjaan yang bagus misalnya, mereka akan merasa tenang di sana, tetapi itu bukan ketenangan yang hakiki. Nah, jadi keyakinan, ya inti dari ketenangan yang hakiki itu adalah keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita jabarkan lebih lanjut, ya ketenangan yang seperti ini adalah tawakul, ya tawakal Allah, yaitu percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ini dalam surah At-Talaq, sebenarnya ayat dimulai dengan ayat 2, kemudian dilanjutkan dengan ayat 3. Nah, kalau di Indonesia dua ayat ini ya sangat istimewa karena ini ayat yang disebut sebagai ayat 1.000 dinar. Jadi orang yang menghafalkan ayat ini, kemudian mengamalkan ayat ini, itu insya Allah ya menurut pendapat yang meyakininya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan hidup mereka dan memperkayakan, ya membuat mereka kaya, ya. Kaya di sini ya bisa dalam bentuk kaya hati dan juga kaya harta, ya. Apa ayatnya, ya saya mulai dari ayat yang ketiga, yaitu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kalau ayat keduanya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, itu dimulai dengan ayat kedua itu, bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan hidupnya, yaitu jalan orang yang bertakwa tersebut. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat ini, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi dapat aja proyek gitu. Tapi proyeknya halal ya. Ya, jadi dapat proyek, tahu-tahu dapat hadiah, dapat apa dan sebagainya. Ini adalah ciri orang yang bertakwa, yang dimudahkan, ya, yang yakin akan Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka itu dimudahkan dalam segala urusan dan diberikan rezeki dari arah yang tak terduga-duga. La yahtasib, yang nggak terduga-duga, ya. Hasiba artinya menghitung, jadi tak terhitung dari mana datangnya. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Nah, kemudian dilanjutkan ya dengan wa may yatawakkal 'ala Allah. Barang siapa yang berserah diri, ya yakin ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh. Maka dia akan dicukupkan. Ya, nah hidup yang enak itu kan kalau hidup cukup ya. Ya, bukan hidup yang kaya ya, tapi hidup yang cukup. Nah, segala sesuatunya cukup ya, cukup makan, cukup kendaraan, cukup istri, cukup anak-anak, cukup semuanya itu adalah hidup yang indah, hidup yang bahagia, hidup yang sukses. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya barang siapa yang bertawakal, yang percaya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan segala hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighu amri. Sungguh ya Allah itu telah menuntaskan urusannya. Artinya ini sudah takdir, udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pasti pasti ya memberikan ini. Ya pasti Allah itu tidak pernah
lari dari tanggung jawab. Allah itu tidak pernah lari dari uh, promise-nya, dari apa namanya, apa yang dijanjikannya. Ya, janjinya adalah barang siapa yang bertawakal kepada Allah pasti dicukupkan. Nah, tinggal kita bagaimana meyakininya. Nah, kalau kita yakin, maka hidup kita akan tenang itu tadi. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Nah, ini lagi dijelaskan bahwa Allah itu sudah membuat ketentuan terhadap sesuatu, ada kodarnya, kodro, ada takdirnya, ada kadarnya. Ya, sudah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang T yang pertama, ya. Yang berikutnya, yang T yang kedua, ya, sebagai pribadi yang Muslim yang sukses, maka hidup ini harus terencana, ya, tidak random gitu ya, ya terserah besok lah, atau sepertinya tidak ada apa ya, tidak ada uh, rencana untuk besok mau ngapain, apa segala macam. Ya, padahal dalam Islam itu diajarkan bahwa kita harus merencanakan hidup kita. Karena apa? Ya, karena kalau kita gagal dalam merencanakan sesuatu, ya termasuk hidup kita, itu sama saja dengan merencanakan kegagalan itu sendiri. Jadi hidup tanpa rencana itu otomatis gagal ya karena serawutan ya kerjanya ataupun apa yang dilakukan itu tidak ada tujuannya. Ya, padahal dalam Islam niat itu sangat penting, tujuan itu sangat penting. Kalau ingin sukses maka rencana dalam hidup itu ya terutama ya yang perlu kita mungkin tingkatkan adalah rencana dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ini bukan hal yang kecil ya, artinya memang Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kita untuk merencanakan hidup kita. Dalam surat Al-Hasyr ya, surat 59 ayat 18 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Ya, wahai orang-orang yang mengaku beriman, ya orang-orang yang beriman. Ittaqullah, ya takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun qaddamat lighad. Dan hendaklah wal tanzur dan lihatlah ya, rencanakanlah ya setiap manusia, setiap insan, ya setiap kalian itu, setiap orang itu memperhatikan ma qaddamat lighad. Ma artinya apa yang ada di depanmu. Artinya apa yang akan dilakukan untuk hari esok. Ya, dalam hal ini sebagian besar mufasir mengatakan hari esok ini adalah hari akhirat. Ya, sebenarnya sama aja. Jadi kita tetap merencanakan hidup kita di dunia untuk menggapai kesuksesan di hari akhirat. Nah, kalau dalam skala yang lebih kecil, ya artinya kita merencanakan hidup kita hari ini untuk melihat hari esok itu apa yang kita lakukan, kesuksesan apa yang kita inginkan, apa yang kita akan selesaikan dan sebagainya. Jadi dalam Islam ya setiap orang yang beriman itu diperintahkan hidupnya itu terencana ya. Wattaqullah ya diulangi lagi sama Allah, takutlah kepada Allah, artinya rencanakan hidup itu. Kalau kalian bertakwa kepada Allah maka kalian harus punya rencana untuk hidup itu, rencana untuk hari akhirat. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah itu maha teliti memperhatikan apa yang kalian kerjakan ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas memerintahkan kepada kita semua sebagai orang yang beriman agar mempunyai rencana hidup, ya tidak hidup secara uh, apa adanya ya. Ada orang bilang ya udahlah kayak kayak air aja, flowing aja kayak air gitu ya, terserah nanti mau dibawa kemana gitu. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengatakan ya dalam salah satu hadis ya, man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa robih, ya, barang siapa yang hari ini ya, yaumuhu yang harinya ini ya, hari dia hari ini itu ya, khairan lebih baik, min amsih, amsih itu hari kemarin ya, dari hari kemarinnya, fahuwa robih, maka dia adalah orang yang beruntung, orang yang sukses. Nah, ini sekali lagi dijelaskan, ditegaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dialah yang sukses, dialah yang beruntung. Ya, tentunya kesuksesan ini, keberuntungan ini harus direncanakan, tidak terjadi dengan sendirinya. Waman kana yaumuhu misla amsih, dan barang siapa yang hari hari ini ya, misla amsi, sama saja dengan hari kemarin, fahuwa maghbun, ya, dialah orang yang rugi, ya. Kalau cuma sama aja dengan hari kemarin, ya kata Rasulullah dia rugi, ya, karena nggak ada peningkatan, ya, nggak ada peningkatan, dia itu orang yang merugi. Kemudian kata Rasulullah lagi, waman kana yaumuhu syarron min amsi. Barang siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, ya, ibadahnya berkurang, pendapatannya berkurang, ya, apa namanya, apa yang dikerjakan juga berkurang, ya, fahuwa mal'un. Mal'un itu adalah orang yang dilaknat, arti yang celaka. Jadi jelas sekali bahwa dalam Islam kita diajarkan untuk merencanakan hidup kita agar sukses. Ya, yang penting itu hari ini, ya, hari ini kita lihat apakah lebih baik atau lebih buruk dari hari kemarin atau sama saja. Nah, kalau kita lihat sama saja, ya, masih ada waktu nih 1-2 jam ke depan, maka ditambah, ya, ditambah amalannya. Amalannya bisa amal dunia, bisa amal akhirat, ditambahkan paling tidak lebih bagus dari hari kemarin agar kita termasuk orang yang kata Rasulullah, orang yang beruntung, orang yang sukses. Nah, kemudian yang ketiga, T yang ketiga itu adalah tertib. Ya, tertib itu artinya teratur dan disiplin. Nah, pribadi yang sukses akan selalu berusaha agar hidupnya itu teratur dan tertib. Ya, pribadi yang tidak akan melanggar peraturan walaupun yang dianggap kecil-kecil gitu. Ya, orang yang biasa tertib, biasa teratur, bahkan mereka segan untuk melanggar sesuatu yang kecil, apalagi yang besar. Nah, kalau kita lihat dalam Islam, ya, setiap ibadah, ya, terutama ibadah yang ritual atau mahdoh, itu selalu disertai dengan tertib, yaitu rukun. Jadi ada rukunnya, ada aturannya. Nah, melanggar rukun ibadah ini, yaitu baik menambah atau mengurangi, itu merupakan perbuatan bid'ah, yang bid'ah yang sayyi'ah, bid'ah yang sesat. Jadi jelas ya, hampir ya semua ritual dalam agama Islam itu ada rukunnya. Misalnya ada rukun puasa, ada rukun sholat, ada rukun wudhu, ada rukun umroh, ada rukun haji. Semua ada rukunnya, ya, dan semua itu harus dipenuhi. Dan rukun itu teratur, ya. Biasanya kalau dalam mazhab Syafi'iyah, ya, rukun terakhir itu biasanya tertib. Artinya tidak boleh dilangkahi ya satu dengan yang lainnya. Yang pertama harus pertama, nggak bisa dijadikan yang terakhir atau yang kedua dan ketiga dan sebagainya. Tertib. Nah, ini merupakan gambaran bahwa hidup seorang Muslim juga harus tertib, harus teratur, ya, tidak semrawut. Nah, ini kata Rasulullah SAW ya dalam hadisnya, may yahdillahu
fala mudillalah. Ya, barang siapa yahdillah, diberi petunjuk oleh Allah, fala, maka dia tidak akan mudillalah, tidak akan disesatkan, ya, tidak akan tersesat. Wa mayyidlil, ya sebaliknya, ya barang siapa yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala, fala hadiyalah, maka tidak akan ada yang bisa memberi petunjuk padanya. Inna asdaqal hadis. Sesungguhnya ya, asdaqo yang terbaik, yang paling benar, hadis itu perkataan ya. Jadi perkataan ya yang paling benar adalah kitabullah, kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Kemudian wa ahsanal hadi ya, yang terbaik petunjuk atau pelajaran itu hadyu adalah petunjuk atau pelajaran dari Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu petunjuk ataupun ajaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasyarral umuri, dan sejelek-sejeleknya urusan ya, umur amir itu dari kata urusan, adalah muhdatsatuha, yaitu yang diada-adakan ya, yang dibuat-buat, yang ditambah-tambah atau dikurang-kurangi ya, sesuatu yang tidak tertib, yang tidak mengikuti rukunnya. Wa kulla muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan itu, baik ditambah atau dikurangi rukunnya, adalah perbuatan bid'ah. Ya, dari kata badi'ah artinya sesuatu yang baru. Ya. Wa kulla bid'atin dolalah. Dan setiap penambahan yang baru itu ya adalah dolalah, sesat. Ya, dolal, sesat. Wa kulla dolalatin finnar, dan setiap yang sesat itu tempatnya dalam neraka. Nah, ini sudah jelas bahwa dalam Islam sebagai Muslim kita harus tertib, apalagi dalam beribadah ya, yang ada rukun-rukunnya, maka kita harus penuhi rukun-rukun tersebut ya, tidak menguranginya ataupun tidak menambahinya. Karena kalau hal itu dilakukan, maka sifatnya menjadi bid'ah, dan bid'ah itu ya sesuatu yang sesat, dan sesuatu sesat itu ancamannya adalah neraka. Nah, ini yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat T, yang keempat itu adalah terampil. Ya, terampil artinya melakukan pekerjaan secara baik dan profesional. Ya, terampil itu bisa disepadankan dengan profesional. Ya, Islam sangat menganjurkan agar Muslim bekerja secara profesional atau terampil di bidangnya masing-masing. Nah, ini dalam hadis ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, hadis ini dari Aisyah ya, an Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ya radhiyallahu anha itu mengatakan, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qal, ya. Jadi saya mendengar ya bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata. Jadi ini kata Aisyah ya. Inna Allah azza wa jalla yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yuqina. Jadi Allah azza wa jalla yuhibbu itu mencintai ya, mencintai salah seorang dari kalian ya, ahadukum ya, salah seorang kalian yang melakukan amil ya, amalnya, pekerjaannya, amalan ay yutqinah, yaitu amalan yang itqan. Itqan artinya dikerjakan secara sungguh-sungguh dan profesional, terampil. Nah, ini yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita jadi guru ya, jadilah guru yang profesional sesuai dengan profesinya. Kalau kita jadi dokter, maka jadilah dokter yang profesional. Kalau yang IT ya IT profesional. Artinya sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan bidangnya, tidak ngawur, tapi memang kerjaannya terampil. Dan ini harus dilakukan ya tentunya dengan
terus banyak belajar, terus banyak pelatihan dan sebagainya. Jadi dalam Islam itu dianjurkan kita itu bekerja harus profesional, ya tidak asal-asalan. Yang kelima, tekun. Tadi itkon itu juga artinya tekun juga tuh tadi ya. Itkon itu artinya dari bahasa bahasa Arab ya, tekun. Ya, harusnya pakai huruf Q ini kalau mau di apa namanya dihubungkan bahasa Indonesia dengan bahasa Arabnya. Itkon, tekun gitu ya, tekun. Ada kolkolahnya sana. Jadi tekun artinya bersungguh-sungguh, sabar dan menikmati pekerjaan tersebut. Ya. Eh, Sekali lagi ya, dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah yuhibbul mu'mini minal muhtarif. Ya, artinya Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya Allah mencintai orang yang beriman dan bekerja ya secara sungguh-sungguh. Ya, kemudian dalam hadis yang lain ya dikatakan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abadan. Nah, saya ingat nih Pak Pak Aslim nih pernah apa namanya? Pernah memberikan hadis ini kepada salah beberapa orang di pengajian uh, di Masjid Al Ya, Faruq ya. Jamil. Oh, bukan di sana di waktu pertemuan di Prestonburg. Ya Pak Aslim masih ingat nggak? Oh, udah lupa nih Pak. Ya, Pak Aslim kan mengeluarkan hadis ini kan, ya, mengeluarkan hadis ini. Tapi mereka pakai hadis yang lain. Jadi waktu Ah, itu nggak nyambung. Ya, ayo mal di apa sih artinya? Ayo mal di dunia ka'annaka ta'isyu abada. Kerjakanlah ya, bekerjalah untuk dunia kalian ya. Di dunia ka'annaka oh seperti iya iya engkau benar. ya, mana ingat sekarang ya. Iya iya Seperti engkau hidup selamanya itu. iya iya. Ditolak ya sama sama salah seorang apa namanya di sana, kemudian mengeluarkan hadis yang lain bahwa hidup di dunia ini seperti penjara gitu kan. Sebenarnya Iya. nggak ada perbedaan di sana, artinya nggak ada kontradiksi sih sebenarnya. Ini kan anjuran ya dari Rasulullah SAW. Tergantung cara lihatnya kan Pak. Iya. Cara lihatnya itu kan cara lihatnya. Jadi mereka nggak ini, wah nggak kayak gitu hadisnya, nggak bisa kayak gitu gitu. Jadi masa sih hidup selama lamanya, enggak, itu dunia itu harus apa namanya berkorban dan sebagainya gitu ya, seperti penjara lah di dunia itu ya. Mm-mm. Jadi kata Rasulullah, amal di dunia ka anaka ta'isyu abadan ya. Bekerjalah untuk dunia kalian ya seolah-olah kalian itu akan hidup selamanya. Tapi hadis itu nggak stop di situ. Kalau stop di situ enak ya. Karena ada yang hadis berikutnya yang membatasi sebenarnya, membatasi perkataan yang pertama tadi, kalimat yang pertama. Jadi kalimat ini uh, double ya, dua kalimat gitu ya. Jadi kalimat yang pertama dan kedua itu nggak boleh dipisah. Yang kalimat kedua kata Rasulullah, wa'mal li akhiratika, dan bekerjalah, beribadahlah untuk hari akhirat kalian, ka'anna ya seolah-olah ya takatamutu agodan, ya, kalian itu akan mati besok hari. Nah, ini sering kan kalau kalau mau sholat diawali dengan ini kan, uh, apa namanya, kerjakan sholat sungguh-sungguh seolah-olah kita ini sholat yang terakhir ya. Kita akan mati besok, kita akan mati dalam waktu dekat. Jadi dua kalimat ini tidak ada pertentangan ya. Dua-duanya menganjurkan agar kita sungguh-sungguh ya dalam dunia kita dan juga sungguh-sungguh di akhirat kita. Jadi harus ada balance di sini ya, harus ada balance dunia dan akhirat. Makanya doa kita kan yang diajarkan, doa ini terkenal di Indonesia dan Malaysia disebut sebagai doa sapu jagat. Sedangkan di Arab Saudi katanya mereka nggak kenal nih doa sapu jagat itu apa itu. Jadi di Indonesia memang kita sering agar mudah orang itu mengingat ya, kita berikan nama doa ini doa sapu jagat. Artinya dengan satu doa ini udah memenuhi segala kebutuhan kita ya.
sudah disapu semuanya. Sejagat ini udah kita miliki. Apa sih doanya? Ini sebenarnya doa ini diambil dari surah Al-Baqarah, ya, surah yang kedua ayat 201. Ya. Nah, diawali dengan wa minhum man yaqul, ya. Dan di antara mereka ada yang berkata, ya, mereka berkata. Nah, ini sebenarnya apa sih namanya, kondisinya adalah kondisi berhaji. Makanya doa ini adalah walaupun semacam doa wajib, ya, doa wajib waktu tawaf, ya, antara rukun Yamani sama rukun Hajaratul Aswad, ya, itu hanya baca doa ini aja nih, ya. Namanya doa haji, ya, doa haji ini. Jadi kalau haji, kalau udah hafal doa ini udah aman lah, ya. Karena haji itu sebenarnya rukun perbuatan, ya. Jadi orang yang baru masuk Islam tun, ya, bisa pergi haji walaupun belum hafal, ya, tidak hafal doa-doa, karena dalam berhaji itu sebenarnya nggak ada doa-doa, ya. Ini pun doa ini, ya, doa Robbana Atina ini, itu pun sifatnya hanya sesuatu yang sunnah, ya, bukan yang rukun, ya. Jadi kalau sudah ngikuti rukunnya, udah jalan ke sini, tinggal di di wukuf di Arafah, Musdalifah, kemudian niat dan sebagainya, itu sudah sah hajinya. Jadi kadang-kadang orang takut kan pergi haji, oh saya nggak tahu doa-doanya, padahal nggak ada doa dalam haji itu. Karena haji itu adalah ibadah perbuatan, ya, ibadah perbuatan. Jadi yang penting perbuatannya, rukun-rukunnya semua itu rukun perbuatan. Nah, jadi doa ini, ya, doa yang sangat dianjurkan untuk berhaji, ya, kita sebut juga doa sapu jagat. Apa sih doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, ya, karunialah kami dengan dunia yang baik, dengan kesuksesan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan juga dengan kesuksesan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ya, ditambah itu wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Jadi pernah kan kita mendengar pengajian, ya, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang berkata bahwa tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah, ya, maka dia akan masuk surga atau dimasukkan ke dalam surga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Jadi sebenarnya, ya, dalam doa ini ada indikasi bahwa kita semua muslim, semua yang beriman itu pasti masuk surganya. Tapi ada yang, ya, karena amal perbuatan jeleknya, ada yang harus dicuci dulu, ya, dimasukkan dulu ke dalam neraka. Maka dilanjutkan doanya waqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Takut kalau ada dosa-dosa sehingga nggak bisa langsung sukses di akhirat, sehingga nggak bisa langsung masuk ke surga. Waqina adzabannar, ditambahkan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, ini doanya. Di doa ini sudah jelas sekali bahwa kita meminta kesuksesan dunia dan kesuksesan di akhirat, dan protection dari siksa api neraka. Artinya dunia dan akhirat itu harus dua-duanya kita raih, ya. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Ya, ini lanjutannya ayat 202-nya. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang mereka kerjakan. Jadi di sini, ya, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya, kalau kamu ingin sukses di dunia, ya, maka bekerjalah, ya, bekerjalah sungguh-sungguh di dunia ini. Kalau ingin sukses di akhirat, ya juga bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk akhirat kalian. Wallahu sari'ul hisab, dan Allah itu maha cepat dalam perhitungannya. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan ibadah, ketika melakukan pekerjaan amal dunia dan akhirat, itu sebenarnya sudah dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimasukkan, ya, ditulis dalam satu kitab,
ya kitab kita nanti yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, di sanalah kemudian kitab itu dibuka, diperlihatkan amal-amal kita. Mana yang amal dunia kita, mana amal akhirat kita, apakah amal itu melengkapi amal akhirat kita nantinya dan sebagainya. Jadi langsung dihitung oleh Allah Subhanahu. Jadi jangan takut ya, nih kira-kira masuk hitungan nggak nih, dapat pahala nggak nih gitu ya. Jangan ragu-ragu, setiap perbuatan baik pasti ada pahalanya dan langsung ditulis, di kitab kita di Lahaul Mahfuz nanti. Jadi kan ada ayatnya ya, barang siapa yang mengerjakan amal baik sebesar atom maka akan ada pahalanya, dan barang siapa yang mengerjakan amal buruk walaupun sebesar atom ya sangat kecil nanti tetap ada hitungannya. Nah, ini apa namanya, eh apa namanya, pribadi kita ya sebagai seorang muslim ya, harus tetap beramal secara sungguh-sungguh baik dunia dan akhirat. Yang keenam itu tegar. Tegar artinya tidak mudah putus asa. Ya, muslim yang tegar itu tidak memiliki kosakata seandainya dalam kamus hidupnya untuk musibah yang telah terjadi. Jadi yang sesuatu yang terjadi itu ya tidak perlu disesali, apalagi sampai mengatakan jika atau seandainya saya melakukan ini, pasti ini yang terjadi. Nah, tidak. Dalam Islam itu dilarang sebenarnya mempunyai pikiran seperti itu. Ya, jadi apa yang telah terjadi, ya, musibah yang telah terjadi pada kita itu tidak boleh disesali. Ya, nah ini adalah sifat dari orang yang tegar. Uh, Rasulullah SAW itu bersabda, al-mu'minul qawiyun khairun wa habbu ilallahi minal mu'minin do'if. Ya, mukmin yang kuat, ya ini dalam bahasa Indonesia, kuwah artinya kuat, ya, khairum itu lebih baik, wa ahabun dan lebih dicintai, ilallah oleh Allah Subhanahu wa taala, minal mu'min daripada seorang mukmin do'if yang lemah. Wa fi kulli khairun, ya, ihsir ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jar. Ya. Dan keduanya mengandung kebaikan. Berupayalah maksimal untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah serta jangan merasa tak berdaya, ya merasa ya itu tadi apa namanya, tidak tegar. Uh, Wa in asobaka syai'un fala takul. Jika ya asobak itu musibah, ya jika terjadi musibah pada engkau, pada kalian, syai'un sesuatu, fala takul, maka jangan mengatakan lau anni, ya seandainya aku fa'altu kana kada wa kada. Seandainya aku ya melakukan ini, ya berbuatnya begini, tentu tidak akan terjadi begini atau begitu, kada wa kada, begini atau begitu. Walakin kul, ya. Tapi katakanlah qadarullahi, ini sudah takdir, ya, sudah qadarullah, takdir Allah. Wa masya'a fa'ala, ya. Dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Fa inna lau taftahu amalan syaiton, karena ucapan seandainya itu adalah membuka pintu masuknya perbuatan syaiton. Ya, kalau kita mengucapkan seandainya kemarin ini, atau seandainya dulu saya menikah dengan ini dan sebagainya, itu membuka pintu syaitan itu, ya, membuka pintu amalan syaitan, ya, merasa menyalahkan diri sendiri dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah terjadi. Kadang-kadang orang nggak bahagia itu karena ada tiga hal, ya. Jadi kebahagiaan itu bisa dilihat dari tiga hal.
Jadi orang nggak bahagia itu biasanya pertama ya dia itu suka menyesali masa lalunya, selalu berandai-andai, ya selalu mengatakan seandainya, seandainya. Yang kedua itu adalah orang yang terlalu cemas akan masa depan. Ya, walaupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berencana, bukan berarti kita harus cemas. Maka tadi di sana ada tawakal ala Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan selalu cemas akan masa depan. Ya, kita rencanakan, kita kerjakan, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Nah, yang ketiga yaitu orang yang tidak bisa menikmati hari ini. Jadi bahagia itu ada sebenarnya adanya di hari ini. Bahagia yang kemarin itu udah lewat. Nah, bahagia yang akan datang belum tentu. Jadi bahagia itu adalah bagaimana kita menikmati hari ini. Bagaimana caranya? Ya jangan selalu banyak menyesali hari yang telah lalu. Ya, dan jangan cemas akan masa depan. Nikmatilah hari ini. Makanya dalam bahasa Inggris itu namanya present day. Ya. Present day itu adanya hari yang hadiah, ya hari yang harus dinikmati. Ya. Jadi nikmatilah hari ini. Karena hari ini yang kita miliki. Ya hari kemarin udah lewat, hari besok belum ada. Jadi nikmati, ya jangan terlalu banyak menyesali yang telah lalu, jangan terlalu cemas akan hari esok. Yang terakhir, yang terakhir adalah tawaddu'. Tawaddu ini artinya rendah hati, ya bukan rendah diri, tapi rendah hati. Muslim yang tawadhu tidak akan sombong dan besar kepala atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya, jika dia berilmu maka dia akan menunduk ya seperti padi kata orang Jawa. Semakin berisi semakin merunduk. Semakin berilmu semakin tawadhu. Dengan harta yang banyak ya tidak sombong tapi tawadhu rendah hati, sering suka menolong orang yang kekurangan, orang yang memerlukan. Ini sifat tawadhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ini sebenarnya nasihat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya. Jadi surat Luqman ini bercerita tentang seorang yang sangat wise, yang sangat bijaksana, yang memberikan pelajaran yang sangat baik kepada anaknya, sehingga diabadikan dalam Al-Quran. Ya. Ada juga mufasir mengatakan Luqman ini seorang nabi, tapi sebagian besar mengatakan Luqman hanya adalah orang biasa saja, tapi sangat bijaksana, terutama dalam mengajarkan ilmu kepada anaknya, ilmu kehidupan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ini sebenarnya perkataan dari Luqman kepada anaknya. Kata Luqman ya yang diabadikan dalam Al-Quran ini, wala tusair khaddaka linnas ya. Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya, jadi kalau kita misalnya kaya, ya suka merendahkan orang yang miskin gitu. Nah, jangan seperti itu. Kalau kita berilmu, ya karena sudah S2, S3, S4, S4, S5 sampai S6 mungkin merendahkan orang yang hanya S1 bahkan yang tidak memiliki S sama sekali. Kata ini nasihat Luqman itu pada anak, jangan seperti ini. Jangan kamu ya memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Fil ardi maroha, dan jangan wala tamshi ya, dan jangan tamshi itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia jadi tamasya. Tapi jadi dalam Quran ya Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memerintahkan kita untuk bertamasya, untuk berjalan di muka ini, untuk travel gitu ya, untuk travel. Itu perintah loh. Jadi yang suka travel itu insya Allah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang benar tamasyanya, travelnya adalah untuk hal-hal yang kebaikan. Jadi kata Luqman ini pada anaknya, wala tamshi, jangan bertamasya atau jangan berjalan fil ardi di dunia ini maroha, dengan cara atau dengan jalan yang angkuh, jadi membusukkan dada dan sebagainya. Jadi tawaduk lah, berjalan dengan sifat yang rendah hati.
Innallaha la yuhibbu, ya, sesungguhnya Allah tidak mencintai kulla mukhtalin fakhur, ya, tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini ajaran dalam Islam, ya, supaya kita tidak sombong, supaya kita tidak angkuh, ya, kita diajarkan, ya, diperintahkan untuk tawaddu. Ya. Qala Rasulullah SAW, ya, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Ya, ini janji dari Allah. Wa ma tawadu'a Allah ahadun lillah. Dan tidaklah, ya, seseorang di antara kalian itu yang tawaddu', ya, merendahkan diri karena Allah, lillah, ya, karena Allah, ya, illa, kecuali rafa'ahu, diangkat derajatnya Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji kalau kita tawaddu, rendah diri, justru derajat kita makin diangkat, makin tinggi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bermanfaat, ya. Kalau ada pertanyaan ataupun ada komen atau diskusi, silahkan. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator, Pak Bambang. Terima kasih Pak Agus. Masya Allah, bagus sekali. Ya, seakan-akan berapa ini? Waktunya hampir 40 menit tambah 15. Hampir 55 menit, tapi tidak terasa Oh, seakan-akan. pikir saya cuma 7 menit, karena Iya, 7T kan. makanya seakan-akan Kultum, terasa kultum. kurang dari 7 menit. Kayak seperti kultum. Kurang kultum, tapi Masya Allah. Ini saya praktikal apa ya, guidance itu. Kalau di tempat kerja kan ada professional development, ini kayak personal development, ada sifat-sifat. Semoga aja bisa eh, kita ambil pelajaran dan bisa kita amalkan, insya Allah. Amin. Tapi memang kalau bisa tujuh-tujuhnya ini almost apa ya Pak, perfect human ini. Iya, ya, Ini 7 nggak hanya triliun saya itu tadi. muslim. Ya, oke. Akan menarik sekali nanti kita diskusikan sehingga anu apa ya, teka-tekinya sudah terjawab. Dengan Terjawab. 7T itu, Masya Allah, ini hadiah yang baik. Semoga aja nanti Pak Agus berkenan untuk membagikan PowerPoint-nya, jadi Insya Allah, ya, insya Allah. bisa kita simpan di tempat yang strategis selalu untuk diingat. Eh, Marilah kita diskusikan berikutnya, atau paling tidak ada komentar atau tanya jawab dari teman-teman semuanya. Silahkan aja yang sudah ada komentar atau pertanyaan untuk unmute mikrofonnya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Mas Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Sebelum lupa, saya bertanya dulu. Tadi Mas Agus kan bilang yang di nomor 3 ya, Mas, kalau nggak salah, yang tertib, yang barang siapa lebih buruk dari hari kemarin, maka itu orang yang dilaknat. Iya, celaka. Nah, celaka. Jadi saya mau nganu kata dilaknatin apanya kencang sekali. Koncong itu. Jadi gini, tahun pertama gini, ceritanya. Jadi ada pribadinya ya Mas ya. Jadi tahun 22 saya ingin haji. Ternyata Pak Joban terus Pak Joban bilang, Mas Bo nggak bisa karena usia Mas Bo udah lebih dari 65 kalau nggak salah waktu itu. Jadi itu saya bilang, telepon Mas Joko langsung, Mas Joko, kita bisa umroh nggak nanti tahun ini? Saya bilang. Kita usahakan. Nah, ternyata kita akhirnya pertama tidak bisa bulan Desember, tapi akhirnya Januari. Kita berangkat Januari. Dengan grupnya Mas Joko, terima kasih tuh Mas Joko. Nah,
kata dilaknat ini apa sama dengan nasib, gitu ya? Oh, Apakah karena nasib kan seperti apakah sama dengan rezeki, gitu? Karena kalau kita mau haji ternyata kita gagal, orang selalu bilang, ada yang bilang belum rezeki, itu belum dipanggil oleh Allah, belum diundang, kan gitu ya Mas ya? iya, iya. Tahun 23 peraturan Saudi dirubah bahwa 65 ke atas boleh. Oke. Saya daftar lagi untuk haji yang untuk tahun 24 gagal, nggak bisa. Tahun 25 berusaha lagi sama dengan Mas Joko juga gagal lagi. Nah, sekarang untuk tahun 26 ini saya akan mencoba yang ketiga kalinya. Oke. Mudah-mudahan doanya. Insya Allah berhasil. Amin. Insya Insya Allah Allah. berhasil. Nah, apakah saya ini orang yang dilaknat karena nggak bisa gitu loh. Jadi saya mikir loh, kok selalu nggak bisa saja gitu. Saya tanya itu aja yang ingin saya tahu. Oke. Jadi pengertiannya seperti ini, Pak Bawa. Ya mudah-mudahan ya haji kali ini berhasil ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil ya Pak Bawa dan keluarga untuk bisa melaksanakan haji tahun ini. Bersama Mas Joko juga sepertinya ya. Iya. Insya Allah. Ya. Jadi gini, jadi pengertian dari hadis itu adalah sesuatu yang dikerjakan secara sengaja ya, yang memang ternyata kita sia-siakan waktu kita. Jadi hari ini kalau kemarin kita ya sudah melaksanakan sholat ini ya, tambahan puasa dan sebagainya, hari ini kita sengaja menyia-nyiakan waktu kita ya, tidak memenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, maka itu kata Rasulullah orang yang dilaknat, orang yang celaka. Dalam kasus Pak Bowo lain, Pak Bowo malah sudah berusaha itu. Artinya belum terpenuhi ya, nasib tadi gitu. Nasib kalau bahasa Arabnya itu takdir sebenarnya. Jadi kalau sering disamakan antara nasib sama takdir, kadang-kadang dibilang belum rezeki juga, ya rezeki itu adalah bagian dari takdir juga. Jadi apa yang telah Pak Bo lakukan malah justru sesuatu yang baik, karena terus meningkatkan, mencoba ya, yang karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang kita usahakan, apa yang kita lakukan. Berhasil atau tidaknya itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau berhasil, alhamdulillah ya, kita mendapatkan keberuntungan tadi karena lebih baik ya. Kalau belum berhasil ya, tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diberikan nilai keberuntungan. Karena apa? Karena kita berusaha untuk melakukan yang lebih baik dari kemarin, berusaha untuk haji. Berusaha terus tiap hari ya, tiap tahun diulang lagi dan seterusnya, dan itu merupakan artinya penambahan terus. Jadi yang harinya akan tetap lebih baik dari yang kemarin. Walaupun Itu nggak berhasil. yang Prabowo satu lagi kan setelah beberapa kali berhasil juga kan jadi presiden. Iya, insya Allah. Jadi berapa kali? Tinggal minta kok itu. Ya, itu agak dilema juga dulu, Itu kadang-kadang maaf ya kalau saya kembali ke zaman dulu nih. Jadi dulu kan kita doain tuh, banyak yang doain tuh agar Pak Prabowo jadi presiden ya. Oh, doanya kabulin baru sekarang. Ternyata ada yang menyesal dengan doanya. Gitu loh. Nah, ini introspeksi gitu ya. Jadi jangan suka kita sesali apa yang kita, karena doa kita mungkin ya sebagian teman-teman dulu ya begitu fanatik ya, agar yang Islam ini yang menang ya, lawannya ini enggak terlalu Islam, didoakan gitu ya. Ya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah doa kita, adalah usaha kita. Ya, setelah berhasil kemudian ternyata yang didoakan itu enggak sesuai dengan kemauan kita, itu urusan lain ya, bukan masalah kita, nasib kita. Tapi bukan urusan kita lagi ya. Artinya dia tidak menjalankan amanah ya. Permintaan kita beda dengan apa yang dilakukan.
Jadi gitu ya Pak Bawo. Insya Allah ya terus saja berusaha ya agar terpenuhi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Karena memang sudah jelas ya dalam Islam umroh, haji, apalagi haji itu memang invitation ternyata, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua Ya, orang itu mampu tidak mampu ya kalau sudah dipanggil ya datang ya. Kalau belum belum ini berarti belum panggilan. Tapi bukan berarti terus kita terus putus asa. Wah, ini berarti bukan panggilan ya, enggak berusaha lagi. Berusaha terus karena berusaha usaha itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau kita terus berusaha agar bisa pergi haji tapi ternyata tidak pernah pergi haji ya karena ada sesuatu ya belum panggilan itu tadi, maka apa namanya pahala haji itu sudah diterima oleh kita, apalagi dalam kondisi sekarang yang memang sulit sekali untuk pergi haji. Nah, apalagi di Indonesia misalnya 20 tahun 30 tahun waiting list itu sepertinya sesuatu yang sangat-sangat sulit ya, tapi tetap kalau sudah panggilan Allah Subhanahu wa taala pasti mendatangkan kita. Dan kalaupun tidak, maka ya akan tetap diberikan pahala haji itu kepada kita. Insya Allah. Insyaallah, amin. terima Oke, kasih. terima kasih sekali Pak Sudah Agus. siap. Jelas sekali, Mas Bowo. Insyaallah. Ya, betul. Jadi sekarang ini kita ber-15. Jadi ada 14 yang bisa bertanya itu. Tapi kalau 15 bertanya diurutkan semua, bisa sampai jam berapa Pak Agus nanti? Jadi Bisa silakan. sampai besok nggak apa-apa. Masya Nggak. Allah. Amin. Yang dingin-dingin kan keluar pun mungkin sebagian besar dari kita sulit ya. Tempat kami itu masih ice itu. Di depan itu. Masih kemarin. Katanya minggu depan ada yang mau ngelihat ini final Oh Oh, iya, oh Super ya. Bowl tuh. kalau mau rame-rame ke rumahnya Mas Bawa yuk. Ayo, Kok yang ngundang orang lain itu loh? kan udah janjian. Mas Aslim itu yang senang football. Dan si Gago tidak ada es seperti kami. Saya ada es krimnya. Ada es krim. Ada es. Oke. Jadi insya Allah berapa orang lagi Pak Agus yang bisa menanyakan, kita ikuti sampai jam berapa Pak Agus? Sepertinya tanggal jam 9 insya Allah saya harus. Wow, jam 9 tinggal 12 menit lagi. Iya, Jadi iya. mungkin kita bagi katakanlah ya yang agak singkat-singkat aja pertanyaannya. Mungkin 3 orang lagi, 4 menit, 4 menit, 4 menit. Insya Allah. Silakan. Oke. Insya Allah. Assalamualaikum Maria. Pak. Waalaikumsalam. Saya nggak nanya Salam. Pak, saya berkomen aja Pak. Udah lama saya nggak berkomen. Saya baca tulisan Pak Habibie itu dari Mas Uji yang share ke saya. Itu kalaulah Pak Habibie itu dikasih waktu, dia udah dia sudah belajar banyak, dia sudah menerapkan ilmu banyak, dia udah bisa buat pesawat terbang. Tapi ketika dia sudah tua, dia jadi lebih ingat ke agama gitu Pak. Dan kata dia, kalau di kondisi dia yang sudah tua sekarang ini, setelah dia ditinggalkan oleh Ainun, itu nggak tahu kapan tulisan itu dibikin Pak. Tapi setelah istrinya meninggal, kalau dia boleh memilih, kata dia akan memilih mempelajari ilmu agama daripada mempelajari ilmu dunia. Katakanlah ilmu dunia itu consider sebagai ya ilmu teknik, ilmu aerodinamik segala macam gitu Pak. Itu menggelitik saya juga. Yang pertama, bagaimana bagusnya kita bersikap terhadap itu. Karena saya yakin kalau umur kita semakin lama, itu kita akan cenderung kita bilangin ya semua itu nggak ada apa-apanya. Yang penting itu adalah ilmu akhirat gitu Pak.
Kan seperti yang Pak Agus bilang tadi, sementara Rasul juga bilang carilah eh, hiduplah di dunia seolah kamu akan hidup selama dan carilah akhiratmu seolah kamu akan mati besok gitu. Nah, jadi bagaimana kita mengimbangi itu. Jadi menurut saya banyak sekali orang yang masih yang terlalu ke kanan, semuanya itu riba umpamanya. Oh ya, maaf saya bilang mungkin kita nggak semua berpendapat tentang itu. Semuanya bank itu riba, ini segala macam gitu. Atau apapun teknologi itu cenderung ke arah distraksi gitu. Sementara yang terlalu ke kiri itu eh, ya menghalalkan segala cara gitu. Tapi bagaimana kita di tengah-tengah, dalam artian seandainya tidak ada orang Islam yang belajar ilmu ekonomi atau tidak ada orang Islam yang pintar, itu bagaimana jadinya dengan kelanjutan umat Islam itu sendiri gitu. Walaupun kita yakin Allah akan menunjukkan jalannya sendiri, tapi kalau nggak ada orang kita yang umpamanya di Indonesia aja Pak, kalau nggak ada orang kita menganggap bank itu riba, nggak ada yang bekerja di perbankan, nggak ada yang orang yang mengambil keputusan masalah perbankan, itu bagaimana jadinya dengan kita kita akan menjadi termarginalkan gitu kan Pak. Jadi ya ya semoga kita semua nggak tahu ini saya sendiri masalah ini saya masih belum terlalu yakin kalau perbankan itu riba dan yang menurut saya riba itu adalah di zaman Rasulullah itu perorangan yang meminjamkan, kamu kasih saya satu, saya mau pinjamkan saya satu, tapi kamu balikkan aja 1,5 gitu. Jadi ya gimana menurut Pak Agus itu kira-kira itu? Bagaimana kita agar umat Islam secara keseluruhan ini tidak tidak termarginalkan dengan pendapat-pendapat kita itu hanya perlu ilmu akhirat aja, padahal dunia itu perlu bagaimanapun gitu Oke, Pak. Kalau enggak kita akan ketinggalan jauh gitu Pak. Oke, silakan Pak Agus, langsung saja. Iya, jadi eh, tadi kan sudah dijelaskan bahwa seorang Muslim itu harus seimbang ya. Jadi dunia dan akhirat. Makanya hadisnya mengatakan ya carilah duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Kemudian carilah akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Kemudian juga Islam mengajarkan kita agar profesional, ya tekun, sungguh-sungguh dalam bidang kita. Jadi memang itu yang dianjurkan sebenarnya. Jadi tetap ada balance antara ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dan ilmu dunia, ya kalau kita katakan ada perbedaan ilmu dunia dan akhirat itu sangat diperlukan karena kita memang perlu muslim-muslim yang ahli dalam bidangnya masing-masing, ya ahli dalam membuat kapal, membuat pesawat dan sebagainya. Menjadi dokter yang ahli, yang profesional dan sebagainya. Menjadi banker yang ahli dan profesional. Nah, masalah riba ini memang harus ada ini yang tersendiri ya, bahasan tersendiri ya, karena memang sebenarnya sudah dibahas oleh sebagian besar ulama, bank itu apa statusnya, yang mana yang ribanya, yang mana tidak ribanya dan sebagainya. Nah itu juga memang harus dipelajari secara profesional, Pak Slim. Eh, Ya Pak. jadi kita mengambil keputusan, mengambil kesimpulan dari sesuatu memang harus dipelajari secara profesional, secara lebih mendalam. Nah, sebenarnya udah ada fikihnya ya. Jadi kalau Pak Adli bisa mungkin ke website ada Rumah Fikih Indonesia, itu dibahas secara agak gamblang masalah bank. Yang mana yang riba, yang mana yang nggak riba gitu. Nah, itu Iya, bisa iya. Pak Aslim baca di sana, itu ada namanya Rumah Fikih Berarti Indonesia. ikro saya yang kurang nih Pak. Ikro. Oke, ya mudah-mudahan terjawab. Jadi memang harus ada keseimbangan dunia dan akhirat. Islam itu kan dikatakan agama yang wasatan. Wasaton itu artinya wasit, yang tengah, nggak ekstrim kiri, nggak ekstrim kanan. Di tengah pun kadang-kadang kan memang ada, di tengah itu nggak fix number ya. Jadi ada agak ke kiri sedikit, agak ke kanan sedikit nggak masalah. Asal ada dalam koridor wasatan tersebut. Terima kasih Pak Agus dan Kasih Pak Pak. Aslim atas Sama-sama. pertanyaannya.
Sekarang tinggal mungkin satu pertanyaan terakhir ini, karena tinggal 5 menit lagi. Maaf ya karena saya Oh ada iya, iya, pekerjaan. iya, bisa dimengerti sekali Pak Agus. Oke, silakan. Ada teman-teman yang volunteer untuk bertanya, untuk pertanyaan terakhir. Siapa ini? Ya udah jelas ya. Oke, sudah jelas mungkin. Iya. Atau Atau sangat tidak jelas. Jadi memang ada dua kemungkinan kalau diam itu artinya sangat jelas jelas sekali. atau sangat tidak jelas. Enggak, bagus sekali ini, bermanfaat sekali. Bagus ini sebagai apa? Meningkatkan anu ya Pak, walaupun karakter itu apalagi seumur-umur kita ini sudah terbentuk, tapi insya Allah dengan input-input yang baik, reminder yang baik, kita sedikit banyak bisa adjust lagi insya Allah. Eh, Mungkin apa? Gimana? Mas Doni gimana Mas Doni ini sudah baru 2 hari yang lalu kembali. Assalamualaikum. Salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal 3 menit. Monggo Boleh. silakan. Enggak, saya mau pamit ya malam karena mau ada meeting jam 9. Oke. Jangan-jangan sama meetingnya. Enggak, ini urusan dunia ini yang Seluruh Mas dunia. Aslim Mas Aslim bilang yang ini golongan ke kiri nih, Mas. Oh, tertarik sama pecinya itu. Biasanya ini hadiah dari Pak Bambang ini, terima kasih Oh, banget. pantas sama ya. Sama. Warnanya beda. Saya usul Warnanya bentar beda pagi ya? kita bikin desain lah untuk yang Wah, gimana gitu, Pak. Ada That's tulisannya great, that's LP, great. OP, dari orang jadi takut. Bagus. Warnanya hitam gitu kan. Oh. Oke. Anti ice gitu. Kalau begitu. Oke, ini Nggak ada pertanyaan Mas Agus. nggak Makasih sekali ada. atas reminder-remindernya. Jadi kita udah jelas ya yang namanya 7T itu apa. Insya Allah menjadi 7 triliun yang didoakan Pak Is. Amin. Amin. Nah, Mas, saya boleh Mas, nambah nggak satu? ya saya Mas pamit sudah dulu ya, mohon maaf ya. Oke, makasih Mas Doni. apa Makasih, boleh, Mas. boleh. Satu T-nya lagi teramalkan. Ya. Mantap. Jadi cuma dibaca doang tapi nggak diamalkan gimana? Gitu. Oh, iya. Mantap Pak, betul. Jadi ganti 8T lah. Tak penting. Itu bebas aja kok. Bisa 7T, 8T, 9T. Iya. Yang penting nggak ada bunga. Apalagi yang satu itu tadi sudah diberikan oleh Allah itu tenang. Nanti bagaimana untuk mendapat ketenangan itu ada bisa diisi lagi, dilanjutkan lagi oleh Pak Agus harinya. Insya Allah. Mas Torkis ada pertanyaan tuh kayaknya. Kan T dia. Oh, nggak ada. Makasih, mau nyapa teman-teman aja. T-Torkis. Soal Mas Agus, bagus. Ya. Oke. Terima kasih. Jazakallah khair. Kalau gitu mohon Pak Agus untuk ditutup dengan doa. Insya Iya. Allah. Nah, jadi sebelumnya mungkin saya tambahkan yang tadi Pak Aslim ya mengenai Pak Habibie ya. Mudah-mudahan yang Pak Habibie katakan bukan suatu penyesalan tapi adalah reminder buat kita bahwa dalam hidup ini kadang-kadang kita harus punya prioritas. Jadi prioritas kita apa? Nah, yang terbaik sebenarnya adalah amal dunia kita itu nanti akan menjadi prioritas kita di akhirat nanti. Ya, kalau kita berilmu, kita mengajarkan, jadikan ilmu itu sebagai amal akhirat kita. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa salah satu amal jariyah itu adalah orang yang berilmu kemudian mengajarkannya. Sama juga dengan orang yang IT, ya menciptakan program yang bermanfaat untuk orang lain, maka itu juga menjadi amal akhirat. Ya, jadi balance itu nanti di sana. Nah, mungkin Pak Habibie merasa beliau terlalu lebih banyak kepada amal dunianya, mungkin kurang koneksi dengan amal akhiratnya. Kita tidak tahu ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas ya ini reminder buat kita, ketika kita melakukan amal dunia, usahakan ada koneksinya dengan amal akhirat. Apa sih koneksi yang paling mudah ya agar amal dunia itu menjadi amal akhirat? Adalah kata Rasulullah dengan mengatakan apa? Bismillah.
Niat ya Pak. Bismillah. Ya. Jadi setiap amal dunia yang disertai amal kebaikan dunia ini yang disertai dengan bismillah itu jadi amal akhirat. Jadi amal akhirat. Ya, barang kata Rasulullah ya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak disertai dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka akan tertolak. Artinya amal itu hanya amal dunia aja, tidak jadi amal akhirat. Ya, jadi apa artinya kita lengkapi amal dunia itu dimulai dengan bismillah, maka dunia kita dapat, akhirat kita dapat. Mudah kan? Ya, Islam itu mudah kok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan Allah ya memberikan kemudahan kepada kita, membantu kita agar tetap beramal dunia dengan relationship ke juga amal akhirat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi fir lana wa liwalidina wa li ikhwatina wa akhawatina wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Rabbi fir lana wa liwalidina wa li jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribum mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalawatina wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Baik, jumpa lagi. Insyaallah. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Terima kasih, terima kasih banyak. Mas Bambang.